Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas analisis dan visualisasi data dari program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek UAS untuk analisis dan visualisasi data dengan judul Prediksi Kesehatan Pasien COVID-19 menggunakan algoritma Boosted Random Forest. Next. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri, Ima Trindari dengan NIM akhir 005 dan juga teman saya Iin Mardiana dengan NIM akhir 006. Next. Jadi, daftar pembahasan yang akan kami bahas ialah yang pertama, ada pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, tujuan, dan juga manfaat. Kemudian dilanjutkan dengan metodologi penelitian yang berisikan data, metode, dan juga langkah-langkah. Lalu ada hasil uji coba dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Next. Baik, yang pertama ialah pendahuluan. Next. Jadi di sini latar belakang dari kami mengambil penelitian ini ialah karena penyakit coronavirus 2019 atau yang disingkat dengan COVID-19 ialah suatu virus yang menyebar ke seluruh dunia dan menjadi sumber wabah penyakit pernafasan di seluruh dunia. Virus ini berasal dari Wuhan, Cina. Dan pemerintah perlu menindaklanjuti pandemi coronavirus dengan menyiapkan sistem perawatan kesehatan canggih yang mampu untuk mengatasi hal tersebut. Peningkatan jumlah pasien yang cepat dan eksponensial menyebabkan perlunya prediksi yang efisien dan cepat dari kemungkinan hasil pasien yang terinfeksi untuk pengobatan yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknik artificial intelligence dengan menggunakan algoritma machine learning. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan model random forest yang disempurnakan dan didukung oleh algoritma ADAPUS. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan prediksi jumlah pasien coronavirus 2019 yang meninggal dan sembuh berdasarkan gejala, riwayat perjalanan, dan keterlambatan pelaporan kasus dengan mengidentifikasi pola dari data pasien sebelumnya menggunakan model random forest dengan algoritma ADAPUS. Sedangkan manfaat dari penelitian ini ialah untuk mengetahui hasil prediksi dari kondisi pasien tersebut yang meninggal dan juga sembuh berdasarkan gejala, riwayat perjalanan, dan keterlambatan pelaporan kasus dengan mengidentifikasi pola dari data pasien sebelumnya menggunakan model random forest dengan algoritma ADAPUS. Next. Baik, selanjutnya adalah mengenai metodologi penelitian. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai data. Data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah data yang berjudul Novel Coronavirus 2019 Dataset, di mana data ini itu bersumber dari Kaggle dengan jumlah data yang digunakan adalah 18.445 record yang terdiri dari 1.085 baris dan 17 kolom. Untuk data yang digunakan ini ada 17 variabel yang digunakan. Yang pertama ada variabel ID. Variabel ID itu mengidentifikasikan mengenai nomor ID dari pasien. Kemudian yang kedua ada location. Location ini menunjukkan lokasi dari pasien tersebut berada. Yang ketiga ada country. Country menunjukkan negara asal dari pasien penderita COVID-19 tersebut. Lalu selanjutnya ada gender yang menjelaskan mengenai jenis kelamin pasien dan age untuk usia pasien. Kemudian ada SIM-on. SIM-on itu merupakan identifikasi gejala awal atau tanggal awal gejala mulai dirasakan oleh pasien. Kemudian ada yang ketujuh itu ada hospital visit yang merupakan variabel di mana tanggal awal pasien mengunjungi rumah sakit. Kemudian ada VIS Wuhan yang merupakan visit Wuhan yang menjelaskan mengenai apakah pasien penderita COVID-19 itu tersebut pernah mengunjungi Wuhan. Kemudian yang ke-9 ada from Wuhan yang mengindikasikan atau menjelaskan mengenai apakah pasien tersebut itu berasal dari Wuhan atau negara asalnya itu negara asal Wuhan. Kemudian ada death yang menjelaskan mengenai apakah pasien tersebut itu meninggal dan recover yang menyatakan pasien sembuh dari COVID-19. Kemudian ada simptom 1 sampai 6 yang menjelaskan mengenai macam-macam gejala dari
COVID-19 yang diderita oleh pasien. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi yang digunakan adalah literatur review, di mana metode pengolahan menggunakan boosted random forest. Pengolahan data yang dilakukan ini itu merupakan kombinasi antara algoritma random forest classifier yang kemudian dikombinasikan atau digabungkan dengan algoritma AdaBoost classifier, di mana kedua algoritma tersebut merupakan sama-sama algoritma klasifikasi untuk memprediksi kesehatan pasien COVID-19 dengan menggunakan algoritma dari AdaBoost random forest. Selanjutnya ada langkah-langkah yang digunakan. Langkah-langkah yang digunakan yang pertama ada data pre-processing. Data pre-processing ini tuh merupakan tahapan di mana data yang telah dikumpulkan itu akan dilakukan pengecekan missing value. Kemudian setelah dilakukan pengecekan missing value akan dilanjutkan untuk penanganan dari missing value tersebut. Untuk penanganan dari missing value yang digunakan itu menggunakan pendekatan mean atau rata-rata dari data terdekat yang nilainya kosong. Kemudian setelah data tersebut ditangani missing value-nya dilanjutkan dengan konversi data-data yang memiliki value kategorik untuk dikonversikan ke value yang numerik. Selanjutnya yang kedua adalah melakukan pengujian 5 model klasifikasi. Pengujian 5 model klasifikasi ini tuh sama-sama menggunakan model klasifikasi yang terdiri dari klasifikasi logistic regression, decision tree, support vector machine, naive Bayes, dan boosted random forest. 5 model yang digunakan itu sama-sama menggunakan data yang sama yang digunakan pada awal. Kemudian setelah dilakukan import data dan pembacaan data serta pre-processing data tersebut, masing-masing model yang digunakan ini tuh untuk speed datanya digunakan data training dan data testing dengan komposisi yang sama, yaitu dari 5 model klasifikasi ini tuh data training yang digunakan adalah 80% dan data testing yang digunakan adalah 20%. Selanjutnya setelah dilakukan pengujian 5 model klasifikasi ini tuh dilakukan evaluasi matriks menggunakan 5 evaluasi matriks, yaitu ada recall, ada precision, ada F1 score, sama ada akurasi. Setelah diperoleh nilai dari masing-masing evaluasi matriks tersebut, dilakukan perbandingan 5 model, di mana perbandingan 5 model ini itu menggunakan hasil evaluasi matriks. Setelah dilakukan perbandingan, kemudian dilakukan implementasi random forest yang merupakan hasil dari evaluasi matriks yang memiliki skor paling tinggi atau model yang dapat digunakan secara optimal untuk memprediksi. Untuk implementasi random forest ini sendiri itu ada dimulai dari split data, yaitu menggunakan 80% data training dan 20% data testing, kemudian mendefinisikan model. Mendefinisikan model ini itu dimulai dari mendefinisikan menggunakan model random forest terlebih dahulu, kemudian hasil dari random forest tersebut itu dilanjutkan dengan pengolahan menggunakan AdaBoost classifier. Setelah itu baru dilakukan prediksi dengan menggunakan data training. Selanjutnya setelah implementasi random forest dilanjutkan dengan evaluasi model. Evaluasi model ini itu menggunakan evaluasi matriks yang terdiri dari recall, F1 score, precision, dan akurasi. Selanjutnya, untuk pengujian 5 model klasifikasi yang telah dijelaskan pada sebelumnya, terdapat beberapa hasil grafik hasil evaluasi matriks. Yang pertama ada recall untuk logistic regression. Recall skornya sebesar 0,72. Untuk precision skornya ada 0,61. Ada F1 score 0,66667 dan untuk akurasinya sebesar 0,82. Selanjutnya untuk model yang kedua yang kita gunakan adalah model decision tree. Untuk model decision tree sendiri itu hasil recall skornya ada sebesar 0,54, ada precision skornya ada 0,5857, ada F1 skornya sebesar 0,66665 dan untuk akurasinya sebesar 0,867. Model yang ketiga yang kami gunakan adalah support vector machine, di mana support vector machine itu untuk recall score-nya itu ada 0,63, ada precision score-nya adalah 0,7,
F1 skornya ada 0,666 dan akurasinya sebesar 0,84. Kemudian untuk model yang kelima yang kita uji juga adalah menggunakan Gaussian Wave Bias. Untuk recall skornya sebesar 0,72, precision skornya 0,53, dan F1 skornya sebesar 0,615. Untuk akurasinya sendiri itu ada sekitar 0,778. Dan model yang kelima yang kita uji juga itu adalah boosted random forest. Hasil dari pengujian dengan menggunakan boosted random forest menghasilkan evaluation matrix sebesar recall skornya 0,72, precision skornya 0,8, F1 skornya 0,7619, dan akurasinya sebesar 0,888. Hasil perbandingan matriks evaluasi menggunakan pengujian evaluasi matriks tersebut menunjukkan hasil bahwa model boosted random forest rata-rata memiliki skor evaluasi yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan model klasifikasi lainnya, sehingga dapat digunakan sebagai metode untuk pengolahan data yang optimal. Yang bila dilihat dari grafik yang ada di gambar ini menunjukkan bahwa dari 4 evaluasi matriks atau poin dari evaluasi matriks ini itu 3 diantaranya menunjukkan bahwa boosted random forest memiliki skor lebih tinggi bila dibandingkan dengan model lainnya. Selanjutnya ada hasil uji coba dan juga pembahasan. Hasil prediksi boosted random forest berdasarkan paper menunjukkan hasil ada perbedaan di antara hasil dari paper dan juga hasil dari percobaan yang kita lakukan. Untuk dari jumlah pasien meninggal atau pasien death-nya sendiri, jumlah pasien COVID-19 yang meninggal yang dikodekan dengan nilai 1, untuk hasil dari paper berjumlah 108 pasien, sedangkan jumlah pasien yang masih hidup dikodekan dengan angka 0 ini itu berjumlah 755 pasien. Kemudian untuk persentase pasien meninggal, persentase kematian pasien COVID-19 berkisar 12,5% dari total data training yang digunakan sejumlah 863 data yang berasal dari split data berdasarkan pengolahan paper. Selanjutnya, hasil prediksi boosted random forest berdasarkan percobaan yang kami lakukan. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, untuk prediksi jumlah pasien meninggal itu yang dikodekan sama-sama dikodekan dengan angka 1 itu berjumlah 22 pasien. Sedangkan untuk pasien yang masih hidup yang dikodekan dengan angka 0 dapat dilihat pada screen sebelah kiri menunjukkan hasil 496 pasien. Persentase pasien meninggal untuk pasien COVID-19 itu berkisar 4,25% dari total data training yang digunakan sejumlah 518 data yang diperoleh dari split data. Kemudian perbedaan yang kedua adalah perbedaan hasil evaluation matrix, di mana untuk hasil evaluation matrix dari paper itu menunjukkan skor di mana recall skornya adalah 0,75, precision skornya adalah 1, F1 skornya adalah 0,86, dan akurasinya sebesar 0,94. Sedangkan untuk evaluation matrix berdasarkan percobaan yang kami lakukan, recall skornya sebesar 0,333, precision skornya 0,6, F1 skornya sebesar 0,4285, dan untuk akurasinya sebesar 0,96. Dari sini dapat dilihat bahwa akurasi dari pengolahan data menggunakan metode Adabus Random Forest berdasarkan paper yaitu sebesar 93,333% atau dapat dibulatkan 94%, dan untuk nilai F1 skornya yaitu sebesar 85,7 atau dapat dibulatkan menjadi 86%. Sedangkan untuk evaluation matrix berdasarkan percobaan yang kami lakukan, skor akurasinya sejumlah 96,31%, dan untuk nilai dari F1 skornya sendiri itu ada 42,85%. Kemudian selanjutnya adalah berdasarkan tree yang ditampilkan pada layar ini, dapat ditafsirkan negara yang penduduknya terdampak atau terkonfirmasi COVID-19 terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu terdiri dari dengan usia kurang dari sama dengan 38 dan usia kurang dari sama dengan 56,5. Dari tree di atas dapat diperoleh hasil bahwa pasien dengan usia sekitar di bawah 50 tahun berpotensi untuk sembuh atau berpotensi masih hidup yang masih cukup tinggi
bila dibandingkan dengan pasien yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Hal tersebut dapat dilihat bahwa dari dua klasifikasi ini, yang dihasilkan dapat dilihat jika jumlah pasien yang sembuh lebih besar jumlahnya, bila dibandingkan dengan jumlah pasien yang meninggal, yaitu sekitar 52 orang. Hasil prediksi dari random forest tersebut ini itu dapat dikatakan sebagai hasil yang akurat, karena skor akurasi yang dihasilkan berkisar 96,31%, yang dimana hal tersebut tidak jauh berbeda dengan skor akurasi yang dihasilkan pada paper yang sama-sama di atas 90%, yaitu 93,33% untuk hasil dari paper. Dari pengolahan dan percobaan yang kami lakukan, dapat diperoleh hasil bahwa penggunaan metode random forest ini itu memprediksi kesehatan pasien, terutama pada prediksi kesembuhan dan kematian, dapat secara akurat dan optimal menghasilkan output yang ditunjukkan pada skor akurasi hasil prediksi. Baik, selanjutnya ialah kesimpulan dan juga saran. Next. Jadi untuk kesimpulan yang kami lakukan ialah berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil uji coba yang kami lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan dalam paper yang digunakan sebagai literatur, di mana jumlah hasil prediksi kematian pasien berdasarkan paper adalah berkisar 12,5% dari total data training yang digunakan sejumlah 893 data yang berasal dari split data. Sementara hasil yang kami peroleh berkisar 4,25% dari total data training yang digunakan sejumlah 518 data yang diperoleh dari split data. Selain itu, hasil skor evaluasi matriks pun mengalami perbedaan, di mana berdasarkan paper, akurasi dari pengolahan data menggunakan metode adaptive random forest sebesar 93,33% dan nilai dari F1 score yaitu 85,7%. Sementara hasil yang kami peroleh yaitu 96,31% dan untuk nilai F1 skor sejumlah 42,85%. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena perbedaan jumlah data yang digunakan dalam penelitian yang disebabkan karena proses pre-processing data. Namun, dapat kami simpulkan bahwa penggunaan random forest untuk memprediksi kesehatan pasien COVID-19, terutama pada prediksi kesembuhan atau kematian, dapat secara akurat dan juga optimal dalam menghasilkan output yang ditunjukkan dari skor akurasi hasil prediksi menggunakan random forest tersebut. Next. Dan saran untuk penelitian selanjutnya ialah mungkin perlu ditingkatkan kembali agar prediksi kesehatan pasien COVID-19 tersebut dapat lebih akurat hingga mendekati atau mencapai keakuratan sebesar 100%. Next. Mungkin sekian dari pemaparan presentasi kelompok 4. Kami mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.